Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Matematika Pertanian pada pertemuan ke-11 ya. Nah, untuk pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang peran matematik dalam persiapan tanah dan penanaman jagung. Nah, jadi di materi ini kita akan membahas secara sederhana aja dan secara umum. Kenapa? Karena nanti ada mata kuliah yang membahas tentang bagaimana persiapan penanaman jagung dan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini kita cuma mengupas bagaimana peran dari matematika dalam perhitungan-perhitungan dalam mempersiapkan persiapan tanah dan penanaman jagung, oke ya. Nah, kita coba lihat. Oke, di sini ada yang pertama, kita akan menghitung kebutuhan benih jagung gitu. Nah, jadi kebutuhan benih tanam jagung sangatlah dipengaruhi oleh faktor luas tanam, jarak tanaman, dan jenis varietas yang digunakan. Nah, penentuan kebutuhan benih perlu dilakukan demi efisiensi atau penghematan, jangan sampai petani berlebihan atau kekurangan dalam pengadaannya ya. Karena dalam penanaman jagung tidak dikenal penyulaman, artinya nggak bisa ditanam kembali gitu ya. Nah, tindakan penyulaman dimungkinkan jika bibit sulaman sudah dipersiapkan sehingga umur tanaman sama, sehingga memungkinkan terjadinya penyerbukan. Nah, kebutuhan benih tergantung pada luas lahan yang ditanam, populasi tanah per hektar, bobot atau ukuran biji. Pada umumnya jumlah benih yang digunakan antara 18 sampai 19 per hektar dengan jarak ya tanam 75 kali 40 ya. Ini dia ya. Nah, ini materi ini saya ambil dari Kementerian Pertanian ya. Jadi kalian bisa juga lihat di Kementerian Pertanian materi ini. Nah, jadi untuk menentukan kebutuhan benih untuk luasan tertentu dapat digunakan rumusnya seperti ini ya. Kebutuhan benih sama dengan luas lahan dikali populasi per hektar dibagi dengan daya kecambah 100% dikali bobot biji dikali 10.000. Nah, ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung kebutuhan benih gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya formulasi ini saya ambil dari Kementerian, websitenya Kementerian Pertanian, oke ya. Nah, ini sebagai contoh ilustrasi untuk perhitungan. Misal kita punya luas lahan 600 meter lah ya, 600 meter. Sorry, ini 6.000 ya, 6.000 meter nih. Saya ganti dulu. Nah, 6.000 meter. Nah, oke. Kemudian daya kecambahnya ada 90%, kemudian bobot bijinya 250 gram per 1000 biji. Kemudian populasi per hektarnya 70 ya, 70.000 gitu ya. Kemudian jarak tanamnya 75 kali 25 ya, 75 kali 20. Kemudian kita disuruh menghitung kebutuhan bibitnya. Nah, sesuai dengan formulasi tadi kita tinggal substitusi saja. Nah, jadi di sini kebutuhan bibit ya, saya singkat KB aja. Luas lahannya berapa? Luas lahannya di sini 6.000 ya, 6.000. Kemudian kali populasi per hektarnya itu 70 ya, 70.000. Nah, dibagi dengan daya kecambahnya 90% berarti 90/100 ya. Nah, kemudian kali bobot biji. Nah, bobot bijinya ini 1000 nih ya. 250 gram per 1000 biji, berarti dia 1000 biji per 250 gram ya, kita balik gitu ya. Nah, dikali 10.000. Nah, ini dia. Jadi kebutuhan bibit kita itu adalah, nah ini kalau kita lakukan perhitungan, nah ini dengan ini kita gabungkan aja ya, berarti 6.000 ya per 10.000. Kemudian kali, ingat ya konsep pecahan dibalik ya, nih 100/90 kali nih kita balik berarti 250/1000 kali yang ini ya 70.000. Nah, jadi nanti itu hasilnya adalah 9.450 ya gram. Nah, ini satuannya gram, oke. Atau kalau kita genapkan itu sekitar 9,5 kg. Nah, jadi inilah kebutuhan bibit yang dipakai ya, yang dibutuhkan untuk menanam jagungnya tadi, oke ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, kita coba lihat yaitu menentukan populasi tanaman bila jarak tanam tidak diketahui. Nah, untuk lengkapnya kan bisa juga lihat di website Kementerian Pertanian ya. Nah, ini salah satu saja saya ambil. Nah, rumus populasi tanam yaitu
jumlah tanaman sama dengan jumlah tanaman dalam 5 meter ya, dibagi dengan 5 meter dikali jarak tanaman antar baris ya, dikali 10.000. Nah, contohnya seperti ini. Jika jumlah tanaman yang dilakukan dalam barisan, maka hitunglah tanaman setiap 5 meter. Lakukan sebanyak 10 kali secara acak pada baris tanaman. Gunakan angka rata-rata dan hitunglah populasi tanaman dengan rumus di atas. Dengan rumus ini ya. Misal jumlah rata-rata dalam 5 meter jarak antara baris tanaman 75 cm adalah 12,5 tanaman. Maka populasi tanaman per hektar adalah, jadi sesuai dengan rumusnya tadi ya, jumlah tanaman dalam 5 meter ini kan 12,5, masukkan ini dia ya, jumlah tanamannya 12,5, kemudian 5 meter nih, 5 meter kali jarak antar barisnya. Jarak antar barisnya tadi sini 75 cm. 75 cm itu kalau kita konversi ke meter nih ya, 75 cm itu kan berarti 75 per 100 sama dengan 0,75 meter ya. Nah, ini 0,75 kemudian dikali dengan 10.000. Nah, sesuai rumusnya 10.000. Berarti hasilnya 37.500 tanaman. Jadi akan ada 37.500 tanaman. Nah, jadi ini sebenarnya adalah perhitungan-perhitungan sederhana bagi seorang petani untuk menentukan berapa jumlah tanaman, berapa kebutuhan bibit ya. Nah, sehingga tidak sembarang dalam membeli ya bibit atau bisa memaksimalkan luas lahan yang ada. Oke. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga tentang kebutuhan pupuk ya, seperti yang kita alami sebagai seorang petani pada umumnya pasti kalau sudah bicara untuk penanaman itu ada tentang bibitnya, lahannya, dan pupuknya ya. Dan tentunya nanti ada perawatan juga ya. Nah, jadi kebutuhan pupuk pertanaman di sini yang kita mau bahas ya. Jadi kebutuhan pupuk pertanaman ini saya ambil dari materi praktikum ya, praktikumnya universitas ya. Salah satu universitas di Sumatera ya, di Pulau Sumatera. Nah, jadi di sini rekomendasi pupuk per populasi tanaman. Ini dia kebutuhan pupuk per tanaman. Oke. Jadi misal nih, seorang petani memiliki lahan seluas 1 hektar ditanami jagung dengan jarak 70 kali 30. Dosis pupuk urea yang direkomendasikan sebesar 250 kg per hektar dalam 1 kali musim tanam. Pengaplikasian pupuk urea tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 7 HST dan 30 HST. Apabila pada pemupukan awal menggunakan sepertiga dari dosis urea yang dianjurkan, hitunglah kebutuhan pupuk per tanaman pada lahan tersebut pada tiap kali pemupukan. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat perhitungannya. Ya, ingat ini rumusnya ya. Oke. Nah, apa saja yang diketahui dari yang ditanya tadi? Ya, pertama luas lahannya 1 hektar itu 10.000 meter persegi ya. Ingat ya, 1 hektar itu berapa meter persegi. Kemudian jarak tanaman 70 kali 30 berarti 70 cm itu 0,7 ya, 0,7. Ingat konversi ke meter. Berarti 70 bagi 100 0,7. Kemudian ini konversi ke meter nih, 30 bagi 100 0,3 kita kalikan jadi 0,21 meter persegi. Kemudian rekomendasi pupuk ureanya 250 gram per hektar. Kemudian pemupukannya 7 HST ya, sepertiga dari dosis yang diberikan. Oke. Nah, jadi kita lihat tuh kebutuhan pupuk per tanamannya tuh sesuai rumusnya kebutuhan pupuk per lahan dibagi dengan populasi tanaman. Ya, kebutuhan pupuk per lahannya tadi 250 gram ya, kilogram nih ya rekomendasinya. Populasi tanamannya tadi berapa? 47.619 ya. Nah, oke, hasilnya adalah 0,00525 kg per tanaman ya. Nah, jadi kalau kita ubah dia ke dalam satuan gram berarti 5,25 gram ya. Karena ini satuannya kilogram. Nah, kemudian pemupukan 7 HST-nya itu sepertiga kebutuhan pupuk tanaman. Nah, sepertiga kali ini. Nah, hasilnya 1,775 gram ya. Kemudian pemupukan 30 HST-nya yaitu kebutuhan pupuk tanaman per tanaman dikurang dengan pemupukan 7 HST. Berarti 5,25 yang ini tadi dikurang dengan yang ini tadi, hasilnya 3,5 gram per tanaman. Nah, ini adalah konsep-konsep sederhana perhitungan dari kebutuhan pupuk ya. Jadi nanti detailnya kalian akan mendapatkan mata kuliah yang membahas ini ya. Ini hanya sekedar salah satu
mencontohkan penerapan matematika dalam perhitungan penanaman jagung. Nah, ini salah satu item yang saya ambil yaitu penanaman jagung ya. Nah, jadi saya sarankan hitungan-hitungan seperti ini, hitungan-hitungan dasar seperti ini yang kita udah bahas di materi pertama, kedua atau ketiga, tentunya harus lebih diperdalam supaya nanti ketika sudah menjadi atau sudah masuk ke materi perkuliahan yang membahas tentang pemupukan, penanaman, itu tidak mengalami kendala dalam perhitungan-perhitungannya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, di sini ya, untuk materinya saya rasa itu aja, tidak terlalu banyak yang saya bahas ya, karena nanti ada mata kuliah yang membahas lebih detail materi tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada luas lahan ya. Masih sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang tadi. Nah, coba tiru perhitungannya ya. Jadi ini angkanya saya rubah-rubah dikit aja. Jadi konsep perhitungannya masih sama seperti yang tadi. Untuk nomor 1, untuk nomor 2 juga sama. Ya, saya ubah dikit-dikit aja angkanya seperti yang tadi, seperti contoh yang tadi. Nah, coba tiru perhitungannya ya. Nah, saya cuma mau lihat apakah kamu bisa menghitung ketika angkanya itu saya ganti. Oke. Silahkan nanti ditulis tangan ya, kemudian di PDF-kan seperti biasa dan dikirim ke link yang nanti saya lampirkan di grup ya. Oke, saya rasa itu aja untuk materi kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.